Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Ini teman-teman, hari ini kita nanam pisang nih ya. Nanam pisang. Ini lagi ditanam ini. Lihat ini, yang bibitnya sudah hampir 2 meter teman-teman. Bibitnya hampir 2 meter ini supaya kita cepat panen dan kita tidak lambat anunya teman-teman. Nggak banyak anaknya. Kalau begini anaknya sedikit ya. Kalau sudah begini ini anaknya nggak begitu banyak. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya karena channel Wirata ini supaya berkembang. Dan kalian yang sudah subscribe dan komen mudah-mudahan rezekinya murah dan diberi kesehatan selalu dan sukses selalu. Oke teman-teman, untuk pembahasannya teman-teman begini ya. Untuk caranya menanam pisang lagi baru ditanam. Ini kemarin teman-teman untuk lubang tanamnya bikinnya sudah 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Dalamnya ini setengah meter. Karena bibitnya besar kita tanam ini supaya cepat panen juga kan. Kalau begini teman-teman ini 5 bulan sudah panen begini nih. 5 bulan ya. Jadi yang rata-rata itu sebenarnya yang 1 meter aja. Kalau ini udah kebesaran tuh. Cuman karena terlambat ya, kemarin terlambat mindahnya. Jadi begini ya nggak apa-apa. Seperti ini nah. Ini apa ini nah. Semua begini. Semua besar-besar teman-teman. Yang 2 baris ini ya. Yang 2 baris ini sampai sana besar-besar semua. Nah itu sudah sore ya. Sudah asar ini, sudah asar. Karena ini teman-teman, karena lagi bulan puasa kita siang itu tidak ke kebun ya. Kebunnya sore ini sambil ngonten aja. Kalau nggak sore pagi-pagi sekali kita ke kebun itu. Jadi karena kita cuman nanam pisang beberapa pohon ini sekitar 25 pohon aja hari ini. Kita cara nanamnya nggak terlalu begasak-gasak teman-teman. Kita yang penting setiap hari tampil nanam pisang, terus langsung diperawat, langsung kayak ini teman-teman, langsung di lubang atasnya. Ini 1,5 meter keliling ini teman-teman. Keliling 1,5 meter supaya air itu masuk ke dalam ya, ke dalam tanaman nanti, ke dalam bawah akar ya. Kalau tidak begini tidak di lubang atasnya dia kurang teman-teman ya. Ini sorry teman-teman ya, agak pilek karena kemarin kehujannya ya di kebun, jadi ngomongnya bindeng-bindeng dan kurang pas. Jadi teman-teman ya, yang punya lahan kosong, mari kita berlomba nanam pisang. Artinya berlomba itu untuk mendukung ekonomi kita ke depan ya teman-teman ya. Jangan dianggap sepele untuk pertanian pisang ini, karena pertanian pisang ini kelihatannya sepele, rendah, tapi hasilnya lumayan teman-teman ya. Seperti ini punya Pak Agus yang sebelah sana itu, sekali panen itu bisa 50 tandan, bisa 100 tandan teman-teman. Terus ada teman saya yang satunya ini tadi yang lagi habis nyemprot, lahan sebelah ini nanam di gunung sana 5 hektar teman-teman ya. Itu orang merantau juga teman-teman, dari Lombok sana ya, dari Lombok Timur sana merantau ke sini, tanamannya pisang 5 hektar. Bayangkan itu cuman 2 macam pisang, pisang Ambon, pisang Raja aja itu. Luar biasa teman-teman, karena dia mendukung program pemerintah untuk pertahanan pangan. Nah, karena bisanya di pisang ya di pisang teman-teman. Karena kalau bisa di sini ada yang di pisang, ada yang di artinya padi, ada yang di jagung, ada yang di cabai dan lain-lain. Kalau kita mendukung pertahanan pangan untuk masyarakat Kalimantan Timur khususnya, kalau sudah tercukupi, kita kan tidak mengambil dari Kalimantan, dari Sulawesi maupun dari Jawa teman-teman ya. Kalau pertanian di Kalimantan Timur ini sudah menambah jumlahnya ya,
sekarang ini jumlah pertanian Kalimantan Timur ini makin kurang teman-teman, makin kurangnya apa? Untuk lahan jagung, lahannya kurang ya, karena semua yang orang-orang berduit itu nggak ditanamin sayur teman-teman ya, nggak ditanamin sayur, nggak ditanamin pangan, dia langsung sawit teman-teman. Jadi kalau kemampuan orang merantau kayak saya dan teman-teman itu cuma numpang ya. Kalau numpang itu sebelum sawit besar aja, kalau sawitnya sudah besar itu sudah nggak bisa ditanamin sayur. Ya, nggak bisa ditanamin pisang karena itu pisang mengganggu sawit teman-teman ya. Jadi kalau kita numpang itu batasnya cuma 3 tahun aja teman-teman ya. Jadi kalau kita numpang selama 1 tahun atau 2 tahun nggak bisa beli tanah lagi, berarti kita cari tumpangan ke orang lain lagi, bisa-bisa gagal kalau nggak ketemu, kalau nggak dapat tumpangan ya teman-teman. Jadi ingat itu, kalau teman-teman yang di perantauan kayak aku ya, saya ingatkan dalam 1 tahun putaran, tani 1 tahun teman-teman, supaya taninya yang berkualitas walaupun sejumlah pisang, supaya 2 tahun kemudian teman-teman bisa beli tanah walaupun sedikit, bisa ditanamin pisang dan sayuran, kita tidak harus numpang lagi kan gitu ya. Karena numpang ini teman-teman batasnya 3 tahun, habis itu sama yang punya sawit udah besar kan udah nggak boleh ditanami kan itu ya. Jadi cara khususnya di Kalimantan ini semua begitu ya, mayoritas teman-teman. Dari tanaman jagung itu jarang yang tanah sendiri, tanaman sayuran jarang yang tanahnya sendiri teman-teman. Itu karena dia mengingat merantau. Terus yang kurang ini, yang masih berat di Jawa teman-teman, hasilnya kirim Jawa, hasilnya kirim ke Jawa, akhirnya di sini pindah-pindah gitu loh teman-teman. Kalau saya dulu nggak begitu dapat hasil, kita belikan tanah sehingga nggak pindah-pindah, jadi sponsor pertanian sampai sekarang ini teman-teman ya. Itu bisa diikuti teman-teman, supaya masa tua kita nanti ada yang untuk pensiun kita. Karena kita bukan pegawai teman-teman ya. Kalau pensiunnya petani ini dari diri kita sendiri teman-teman, yang ngumpulin dari sedikit-sedikit untuk pertanian, untuk keuangan masa tua teman-teman. Ini bukan masa muda lagi, masa tua ya. Yang kita hitung itu masa tua. Kalau masa muda sudah kedaluarsa ya, itu urusan anak-anak muda ya. Karena beda pemikiran anak muda sekarang sama anak tua ya. Kalau anak tua ini bagaimana caranya ekonomi kita ke depan, kita tidak kerja di luaran. Karena kita kerja sudah nggak mampu, dan kita mampunya bertani, ya itulah solusinya teman-teman. Solusinya kita tanam pisang. Walaupun kita duduk manis di rumah setengah bulan, pisang tetap berhasil teman-teman. Karena pisang kalau sudah besar, kita ngerawatnya itu seminggu sekali atau 10 hari sekali teman-teman. Tidak harus setiap hari ya. Makanya betul ada teman saya tadi yang nanamnya 5 hektar itu betul. Karena dia masih kaula muda teman-teman. Itu masih muda, masih lumayan tenaganya. Karena perawatan ini misalkan dalam 5 hari misalkan mampu 1 hektar. Nah, jadi kan 1 bulan itu pas saja ngerawat kalau untuk misalkan 5 hektar teman-teman ya. Jadi putarannya itu pas nanti. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.